Mari kita katakan sama-sama. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Ya, salam. Merdeka. Merdeka. Sekali lagi ya. Merdeka. Luar biasa. Kelihatannya hari ini banyak yang beda. Ya, banyak beda. Iya. Pertama saya tadi itu tertarik melihat Pak Andreas, lihat Pak C. Ini Pak C ini dari mana? Kemudian wah ini Pak Timotius ya, mantap, luar biasa. Pak Manap juga, iya menunjukkan aslinya dari Bali. Iya, Bali. Kalau saya tidak jauh, kalau saking Ngayuk Jakarta Hadiningrat. Ya. Nah, ciri khas Jogja itu bedanya saya dengan Pak Agus ya. Kalau Pak saya nih, kalau Jogja nih ada telurnya sih. Satu Pak. Telurnya gede. Tapi kalau Pak Agus ini tipis ya. Iya, di belakangnya tipis. Nah, itu bedanya Jogja dengan. Lalu ini ditambah ini udah lain lagi ya. Luar biasa. Dan ini adalah kekayaan bangsa kita. Ya, di dalam Bhinneka Tunggal Ika kita banyak perbedaan, tetapi hanya ada satu. Ini kok bengong kenapa ya? Iya. Iya, kadang-kadang terganggu aja itu. Baik, saudara yang kasih Tuhan, hari ini memang kita memperingati kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-77. Ya, ke-77 ini kalau umur manusia itu sudah masuk lansia. Masuk lansia. Tapi menunjuk kepada kedewasaan. Ya, kedewasaan. 77 tahun merupakan tahun yang tidak dicapai dengan mudah, perjuangan yang luar biasa. Nah, itu sebetulnya menggambarkan kehidupan kita. Sebetulnya tema yang hari ini yang tepat itu adalah dimerdekakan untuk memerdekakan, gitu ya. Dimerdekakan untuk memerdekakan. Artinya dibebaskan untuk membebaskan. Ya, untuk membebaskan. Tapi tema kita masih tetap mengikut ini, yaitu menjadi berkat bagi masyarakat secara positifnya itu. Jadi saudara-saudara kasih Tuhan, kita sekarang hidup di dalam negara yang merdeka. Merdeka dari jajahan yang sesungguhnya negara kita dulu, ya kebetulan saya lahir setelah kemerdekaannya. Di sini tidak ada ya, waktu lahir masih tahun 45. Ya. Jadi kita masih sudah menikmati kemerdekaan itu. Saya masih ada riak-riak merasakan itu karena saya lahir itu tahun 57. Jadi 8 berapa itu? 57 dikurangi 45 berarti 8 tahun ya. Jadi 8 tahun. Saya masih terasa waktu itu. Ya, waktu terasa. Saya sekolah masih pakai grip sama sapak, bukan kertas. Ya. Itu masih zaman penjajahan. Ya, riaknya sampai segitu. Makan juga sulit. Ya, ibu saya menunjukkan kepada saya roknya itu dari karung goni. Ya, dikasih tunjuk itu masih ada sisa-sisanya. Nah, saudara, lebih daripada itu,
kemerdekaan itu yang diperoleh bangsa Indonesia memang di sisi lain adalah satu perjuangan. Ya, tapi juga bisa ada yang menyatakan bahwa kemerdekaan itu adalah anugerah diberikan. Kenapa? Karena musuh yang dihadapi oleh bangsa negara itu adalah musuh yang tidak mudah, memiliki kekuatan yang luar biasa, persenjataan yang luar biasa, sedangkan bangsa kita itu senjatanya hanya bambu runcing, lalu biasanya gerilya, secara gerilya saja. Jadi kalau mengandalkan kekuatan sendiri mungkin tidak akan dapat. Tetapi kemerdekaan itu telah diperoleh dengan segala kemampuan dan ketidakberdayaan kita, tetapi akhirnya merdeka. Nah, sesungguhnya kalau sudah 70 tahun ini, pertanyaannya apakah benar bangsa kita ini sudah merdeka dari penjajahan? Ya, kalau sebelum 45 itu penjajahan dari luar, ada yang mengatakan bahwa sekarang ini penjajahan ada dari dalam sendiri. Nah, itu yang lebih bahaya karena ibaratnya itu musuh dalam selimut, yaitu. Jadi tidak kelihatan tetapi gerakannya mengarah kepada satu penjajahan. Nah, kalau hari ini kita meringati 17 Agustus hari raya Dirgahayu kemerdekaan Republik Indonesia dengan harapan kita menggunakan baju daerah, ya saudara, ini adalah menurut saya kita mau menunjukkan bahwa sebetulnya kita memiliki kekayaan yang tidak bisa tidak ada taranya atau nilainya tinggi. Ya, nilainya tinggi, dan sekarang boleh saya dikatakan bangsa kita itu tidak dijajah secara fisik, tetapi dijajah oleh ideologi, oleh pandangan-pandangan dan sebagainya yang ingin melindas keberadaan kita. Ya, cara berpakaian pun kita sudah mulai, ya, termasuk apa yang saya pakai ini kita tidak dapat ditemui hari-hari. Ya, hari-hari. Pertanyaan saya, mengapa anak-anak sekolah itu seragamnya nggak pakai baju daerah aja? Ya, kenapa harus pakai baju bangsa lain? Nah, itu termasuk menurut saya itu bangsa kita sedang tidak terasa dijajah. Ya, dijajah. Oke, itu gambaran secara jasmani di mana kita sekarang hidup di negara yang sudah merdeka. Tetapi janganlah kemerdekaan itu disalahgunakan. Ya. Atau kemerdekaan itu kita biarkan. Lalu ada pihak-pihak lain yang ingin menjajah kita kembali. Oleh sebab itu, saya rasa dalam kebaktian ini ada baiknya kita merenungkan firman Tuhan, di mana firman itu berkata menjadi berkat bagi masyarakat. Kalau saya terjemahkan dengan kemerdekaan kita sudah dimerdekakan. Mari kita memerdekakan orang lain. Artinya, kalau kita sudah dibebaskan dari belenggu dosa, dari kekuasaan iblis yang memperbudak kita, yang menjajah hidup kita, lalu kita dimerdekakan menjadi umat yang merdeka. Dan saudara-saudara, gereja kita, gereja imamat yang rajani. Artinya apa? Kita umat yang rajani, umat kepunyaan pilihan Allah, dan kita menjadi orang-orang yang di bawah imamat rajani. Ada keimaman, tetapi ada raja.
Ya, ada satu kombinasi yang luar biasa. Dan ini harus nampak di dalam kehidupan kita. Baik saudara, firman Tuhan pada hari ini sekali lagi dimerdekakan untuk memerdekakan. Ya, menjadi berkat bagi masyarakat. Berarti tujuan daripada tema firman Tuhan hari ini adalah pertanyaan yang pertama, apakah kita sudah menerima berkat? Halo, sudah? Dan berkat itu adalah berkat keselamatan. Kita sudah diselamatkan, itu berkat yang paling besar. Ya, keselamatan. Yang kedua adalah berkat-berkat kehidupan sehari-hari. Ada sukacita, ada damai, ada sejahtera. Ya, terutama adalah berkat kesehatan. Sehat. Halo saudara, sehat? Puji Tuhan. Saya tadinya kurang sehat. Makanya tadi naik motor tuh pelan-pelan saja. Dan seharusnya bisa dicapai 1,5 jam. Hari ini saya 2,5 jam. 2,5 jam karena pelan-pelan saja. Tapi puji Tuhan, kesehatan selalu Tuhan berikan kepada saya. Amin. Dan itu luar biasa. Jadi saudara-saudara, kalau firman Tuhan ini menjadi berkat, ya, menjadi berkat bagi masyarakat, berarti yang pertama kita sudah harus menerima berkat. Ya, kita sudah menerima berkat terlebih dahulu, dan berkat itu yang nanti kita akan bagikan kepada orang lain. Kalau itu berkat berupa keselamatan untuk memerdekakan, baiknya kita, atau sesuai dengan firman Tuhan, kita harus memerdekakan orang lain yang masih hidup di dalam belenggu dosa. Baik saudara kasih Tuhan, untuk mendasari firman Tuhan, saya ambil dari Matius pasal 5. Matius pasal 5 ayat 13. Matius pasal 5 ayat 13 sampai 16. Saya rasa firman Tuhan ini tidak asing bagi kita, apalagi ibu-ibu ya. Yang pertama itu ayat 13. Firman Tuhan berkata, kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak-injak. Kemudian ayat yang ke-14, kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Ayat 16, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Saudara yang kasih Tuhan, ini adalah firman Tuhan yang disampaikan oleh Tuhan sendiri dalam konteks khotbah di bukit. Ya, khotbah di bukit ini adalah berbicara mengenai kebenaran-kebenaran firman Tuhan kepada ada yang mengatakan ini khusus untuk orang Israel. Tetapi pagi ini kita adalah Israel baru, Israel yang dipilih oleh Tuhan untuk menggantikan bangsa Israel, yaitu sebagai gereja. Jadi kebenaran ini adalah kebenaran tetap abadi, kebenaran yang tetap walaupun secara kalangan teologi itu ini khusus untuk orang-orang Israel. Tetapi hari ini firman Tuhan bagi kita dan berbicara tentang menjadi berkat. Ternyata arahnya menjadi berkat di sini yang pertama berkaitan dengan fungsi garam. Ya. Nah, fungsi garam.
ibu-ibu ya pasti akan sangat kenal sekali dengan fungsi garam. Ya, kalau saya sedikit saja, karena saya sudah mengurangi garam. Ya, mengurangi garam. Ya, karena kalau makan yang makanan banyak garam itu sudah mulai terasa. Ya, terasa di sendi-sendi, di kaki, di telapak dan sebagainya, kemudian di kepala juga mulai nyut-nyut ya. Jadi tapi kalau ibu-ibu kan masih dalam keadaan normal, pagi masak, siang masak, malam masak, selalu berkaitan dengan garam. Ya Bu Indah ya. Ya Bu Indah, ada Bu Indah, ada Nona Indah. Jadi luar biasa. Nah, saudara, di sini dikatakan kita sebagai orang-orang yang sudah dibebaskan, ini digambarkan seperti garam, ya seperti garam. Tetapi di sini dikaitkan garam itu seharusnya tidak menjadi tawar, ya, tidak menjadi tawar. Saya memang belum pernah ketemu garam yang ini garam terus tawar, rasanya manis loh, itu gula. Ya. Jadi kebanyakan garam itu terasa asin. Ya, terasa asin. Memang kalau bicara makanan itu sudah mulai lidah ini tidak bertulang. Ya. Dan saudara kasih Tuhan, proses untuk membuat garam itu juga ajaib. Ya, ajaib. Saya lihat di daerah-daerah pantai utara itu, kalau sudah mulai siang begini, pantainya itu sudah melihat kelihatan putih-putih. Ternyata itu adalah proses untuk menjadikan garam. Garam diambil dari air laut. Air laut yang dalam tanda petik asin, ya, asin. Lalu dikeringkan, akhirnya menjadi kristal-kristal garam yang berguna untuk menyedapkan makanan. Dan kalau bicara mengenai fungsi garam, fungsinya banyak sekali, ya, dan itu nilainya positif. Garam itu selain penyedap, coba aja kalau saudara masak tidak pakai garam, di rumah tangga bisa jadi malapetaka. Ya, kadang-kadang suami istri ribut gara-gara garam. Ini bukan pengalaman ya. Ya, bukan pengalaman. Kadang juga gara-gara sambal, yes, itu juga suami istri ribut. Saya nggak bilang bertengkar ya, ribut. Ya. Dan saudara, selain menyedapkan, artinya garam itu penyedap. Yang kedua pengawet, ya, pengawet. Kenapa? Karena sesuatu yang dikasih garam, di garam itu menjadi awet gitu. Ya, kalau nggak percaya, coba tubuh saudara kasih garam, nanti kan awet. Jadi mumi. Ya. Yang ketiga, garam itu sebagai obat. Dan masih banyak lagi. Saya tidak menunjukkan banyak hal karena waktunya. Tetapi di sini dikatakan bahwa kita yang sudah diselamatkan, kita menjadi garam. Garam artinya yaitu tadi, kita harus memberikan pengaruh sedap, bukan pengaruh negatif. Membuat orang lain menjadi berbahagia, bersukacita. Ya, itu adalah fungsi garam, menyedapkan. Tapi juga
memberikan apa? Selain penyedap, membuat awet, menunjuk kepada jati diri, kesetiaan khususnya di dalam mengiring oleh Tuhan. Di mana kita berada, dampaknya bisa dirasakan oleh orang lain. Khususnya secara rohani, membawa dampak rohani yang kalau ada yang mulai mundur secara iman, secara rohani, begitu dekat dengan kita, menjadi semangat lagi dan maju lagi. Tapi juga garam itu sebagai penyembuh, bukan menyebabkan sakit. Ya. Jadi kalau di antara kita atau orang-orang yang ada di sekitar kita, di dalam keluarga kita, di masyarakat, ya, kalau ada yang sakit, khususnya sakit jiwa, ya, jiwa maksudnya rohaninya belum diselamatkan, ya kita harus menjadi penyembuh, bukan malah mempengaruhi yang tidak baik. Karena garam, yaitu manfaat garam ini berkaitan segala sesuatu yang berkaitan dengan yang baik, ya, yang baik. Itu yang pertama dalam konteks firman Tuhan ini. Kemudian yang kedua, ternyata kita orang-orang yang sudah diselamatkan oleh Tuhan Yesus, digambarkan kita ini menjadi terang. Menjadi terang dalam ayat 14, kamu adalah terang dunia. Ya, nanti di sisi lain Tuhan berkata, akulah terang dunia. Tetapi setelah menyelamatkan saudara menjadi terang dunia, menjadi kepanjang tanganan atau menjadi pengganti daripada Kristus. Artinya orang lain tidak akan bisa melihat Tuhan Yesus, tetapi dengan melihat kita yang menjadi terang, mereka boleh melihat Yesus ada di dalam kita. Ya. Nah, sekarang berbicara mengenai terang. Terang itu memiliki satu kualitas dominasi yang sangat kuat. Ya. Seperti hari ini kita saling bisa melihat karena adanya terang. Dan kegelapan tidak bisa menguasai terang. Karena kegelapan itu tidak punya tidak punya power, tidak punya kekuatan, tidak punya kuasa untuk mempengaruhi. Ya. Kalau ada gelap berarti di situ tidak ada terang. Bukan berarti terang itu dikalahkan oleh gelap. Enggak ada ceritanya gelap itu mengalahkan terang. Ya. Tapi kalau tidak ada terang berarti gelap. Jadi saudara-saudara, bagian yang kedua ini untuk kita menjadi berkat. Tuhan Yesus gambarkan kita menjadi terang. Terang itu berbicara mengenai kualitas yang muncul dari dirinya sendiri. Dan terang itu memiliki power, memiliki kekuatan, memiliki pengaruh yang tidak bisa dipengaruhi oleh lawannya, yaitu gelap. Ya. Jadi kalau saudara berkata, wah hidupku lagi gelap, sebetulnya kegelapan itu yang tidak masuk dalam hidup saudara, tetapi masalahnya saudara menutupi terang itu. Sehingga di dalam hidup saudara, di dalam pikiran saudara, di dalam hati saudara tidak ada terang. Jangan lupa, kita sudah dibebaskan daripada kegelapan itu. Kegelapan tidak menguasai hidup kita, tetapi kita dikuasai oleh terang. Tetapi kalau ada orang yang percaya, kalau ada umat Tuhan, kalau ada imamat rajani yang mengatakan hidupku lagi gelap, itu karena saudara sedang menutupi terang yang ada di dalam hidup saudara. Dan dalam bahasa teologisnya itu
mendukakan Roh Kudus. Ya, mendukakan Roh Kudus itu seperti saudara menangkap katak, lalu kemudian saudara tutup dengan tempurung, sehingga katak itu tidak bisa bergerak kemana-mana kecuali di dalam tempurung itu. Itu gambaran kalau dikatakan saudara mendukakan Roh Kudus. Mendukakan Roh Kudus artinya saudara tidak memberikan ruang gerak, tidak memberikan kesempatan, tidak memberikan Roh Kudus berkarya di dalam hidup saudara. Lalu saudara lebih banyak mengikuti keinginan diri sendiri. Itu yang dinamakan mendukakan Roh Kudus. Peran Roh Kudus tidak ada sama sekali. Peran Roh Kudus tidak saudara berikan, atau tidak saudara berikan kesempatan untuk berkarya. Nah, bedanya kalau orang yang dipimpin dan dikendalikan Roh Kudus adalah dia memberikan hidupnya, menyerahkan sepenuhnya hidup kepada Roh Kudus. Terserah apa maunya Roh Kudus dalam hidup saya. Kula manut mawon, mantep nderek Gusti Yesus. Iya, kadang-kadang saya bergumul, ini pakai belangkon, pakai bahasa baju Jawa, tapi khotbahnya bahasa Indonesia. Kula saged khotbah bahasa Jawa, nah mungkin wonten mriki wonten sing mboten ngertos. Napa malih sing ngangge peci niku. Tambah ngantuk nek bahasa Jawa. Ya. Jadi tapi ya itu waktunya. Nah, saudara kasih Tuhan, kita kembali kepada kebenaran firman Tuhan. Bahwa yang dimaksud dengan firman Tuhan di sini ayat 16 yang tadi kita baca yang terakhir itu merupakan kesimpulan kita. Demikianlah hendaknya terlalu percaya di dalam depan orang supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Ini jelas firman Tuhan. Tadi sejarahnya sudah saya beritahukan bahwa kita dulu hidup di dalam kegelapan, tetapi oleh karena pengorbanan Yesus Kristus di atas Gunung Golgota telah menyelamatkan kita, mengangkat kita dari kegelapan dan menjadi terang, ya, mendapatkan terang dalam hidup kita. Nah, terang itu jangan ditutupin, karena di sini jelas tidak akan ditutupi. Ya, tapi terang itu harus ditunjukkan. Ya, yang apa artinya kalau kita menyalakan lampu ini? Ya, kecuali zaman saya waktu kecil itu, ibu saya itu kalau sudah kita semua tidur, saya itu 8 orang bersaudara. Jadi kalau tidur itu kita nggak diberikan satu kamar. Jadi ruang tengah itu biasanya habis makan malam, terus ibu saya itu gelar tikar dari sini ke sana untuk 8 orang, dan mulai kita tidur satu-satu. Ya, nanti kalau sudah tidur, lampunya dimatiin, diganti menyalakan lampu teplok itu, lampu minyak tanah yang kayak sentir itu ya, ublek, ya ublek itu. Tapi tidak hanya gitu, kemudian ngambil bakul yang gede, bakul bukan bakul itu ya, jadi itu rinjing bahasa Jawa, kemudian ditutupkan di situ. Ya, itu zaman dulu, itu tradisional. Kalau sekarang ini kita sudah bisa beli lampu tidur. Ya. Bahkan saya beli di situ lampu yang ada remote-nya, sudah pasang.
Ada warna merah, ada warna hijau. Jadi kalau mau tidur, ya enak. Itu zaman sekarang. Nah, maksud saya ada waktunya memang terang itu ditutupi, tetapi tidak dalam konteks firman Tuhan ini hidup kita harus menjadi berkat. Untuk menjadi berkat, maka sekali lagi kita harus sadar kita ini menjadi garam. Kita harus sadar kita menjadi terang. Ya, saya nggak tahu firman Tuhan ini berkaitan antara garam dan terang. Dan itu konteksnya adalah kita hidup berguna bagi orang lain. Ya, tidak untuk diri sendiri. Jadi saudara-saudara yang kasih Tuhan, firman Tuhan ini jelas supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Tujuannya hanya itu aja. Tetapi ada orang yang berkata, wah nanti dikatain sombong Pak. Lain. Dimulai dari motivasi. Saya ingin menjadi berkat. Saya ingin menjadi pengaruh, mempengaruhi orang lain dalam konteks perubahan hidup di dalam Tuhan. Ya, itu bukan sombong. Tetapi konteksnya adalah kita tahu bahwa orang yang berdosa itu sedang menuju kepada kebinasaan. Nah, hidup bermakna adalah identitas setiap orang mengikuti imannya kepada Kristus. Perubahan hidup yang dikerjakan Roh Kudus dalam hidup kita haruslah nampak dan seterusnya. Dan akhirnya kita harus menghasilkan buah pertobatan, yaitu hidup yang menjadi bekal bagi berkat, harus menjadi berkat bagi semua orang. Ini adalah merupakan kesimpulan kita, rangkuman kita, tujuan kita. Nah, sekarang pertanyaannya, untuk menjadi berkat dalam konteks ayat di atas, kita harus melakukan ada 3 hal. Yaitu yang pertama, hidup menjadi garam dunia. Hidup menjadi garam dunia. Tadi sudah saya jelaskan. Betulnya khotbah saya sudah selesai. Karena intinya itu, saya mau menekankan bahwa kalau kita mau menjadi berkat bagi orang lain, rahasianya kita sadar bahwa kita menjadi garam. Bukan secara letterlek garam itu, tetapi pengaruhnya. Ada, paling tidak saya sebut tadi ada 3 pengaruh daripada garam yang bernilai positif, mempengaruhi pihak lain. Dan pertanyaannya adalah, apakah kita punya pengaruh di dalam hidup ini kepada orang lain? Pengaruh terhadap orang-orang yang ada di dalam keluarga kita, pengaruh terhadap orang-orang yang ada di tetangga kita. Dan saudara-saudara, kadang-kadang hidup di kota begini, tetangga aja nggak kenal. Ya, apalagi rumah tetangga sebelah itu pagernya tinggi, lalu ditulis ada anjing galak. Ya, padahal dengar-dengar mana anjingnya itu, nggak ada yang ngomong. Ternyata yang galak yang punya rumah. Lalu itu alasan bagi kita. Wah, hidup saya nggak mempengaruhi tetangga. Kenapa? Ya karena pagernya tinggi, orangnya susah ditemui, dan seterusnya, susah bergaul. Ya, saya sungguh menikmati sekarang hidup di Cikarang itu. Sebelah kanan saya Pak Haji. Mudah-mudahan dia suka nonton juga, karena ini di Facebook ya, saya pertemanan di Facebook. Ya. Lalu saya dikitarin 10 ya Pak Gembala sudah sampai di rumah saya ya. Jadi di belakang itu 10 meter masjid. Artinya
saya sendiri yang percaya, bahkan saya dikenal Pak Pendeta. Jadi kalau dipanggil Pak Pendeta, yang mantap tuh kalau hari Jumat, saudara. Jumat pagi jam 8 itu ada ibu-ibu pakai jilbab. Pak Pendeta, Assalamualaikum. Saya bilang, Waalaikumsalam. Nah, ada apa Bu? Ada Jumat berkat. Jadi setiap Jumat saya dapat Jumat berkat. Alhamdulillah. Kemarin dalam rangka peringatan 17 Agustus malam itu saya juga diundang makan-makan di pos RT. Saya gabung dengan Pak RW, kemudian juga Pak RT dengan teman-teman dan sebagainya. Iya, jadi maksud saya kesempatan kita untuk menjadi berkat. Tapi perlu dijaga di sini. Hidup itu menjadi garam dunia itu. Kita harus seperti, nanti ada contohnya ini. Nah ini, kalau bicara ikan, Bu Erna pasti suka sama Bu Sarah. Ya, kan? Dibakar. Nah ini budaya Bu Sarah ini sudah lama ya Pak ya? Lama. Iya, di rumahnya Bu Sarah bakar-bakar ikan. Iya, kalau ada makannya itu sudah pakai dabu-dabu colok itu. Oh sadap. Yes. Mungkin dalam rangka. Ya Bu, kapan Bu? Ya, maksud saya ikan itu sebagai gambaran ya, dia hidup di air laut, ya hidup di air laut dalam tanda petik. Air laut itu apa rasanya? Asin. Ya, kecuali saudara berenang situ peringatan lalu asinnya udah lain lagi. Tapi ikan laut untuk menjadi asin, untuk dapat rasa asin, dagingnya masih tawar. Jadi maksudnya ikan laut itu menjadi contoh bagi kita, walaupun hidup di air asin tetapi tubuhnya tidak terpengaruh. Padahal bernafas ya, minum air dan yes. Tapi dagingnya untuk merasa asin harus ditambah garam, tidak otomatis. Itu juga sebagai gambaran kita bisa hidup di dunia ini untuk menjadi berkat, membaur dengan orang-orang lain yang berbeda agama, yang berbeda kepercayaan, yang berbeda karakter, yang berbeda sifat daripada perbuatan dan sebagainya, atau orang duniawi. Tetapi kita tidak pernah terpengaruh dengan kehidupan mereka. Iman kita kokoh seperti ikan laut itu, walaupun hidup di air garam, tapi dagingnya tidak otomatis menjadi asin. Untuk rasa asin perlu ditambah garam. Ya, kadang-kadang garamnya kebanyakan jadi ikan garam. Ya ikan garam kalau di sini ikan asin. Ya ikan asin. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, lihat di sini ini pengulangan saja bahwa manfaat garam selain untuk membuat sesuatu yang tawar menjadi ada rasanya, juga sebagai bahan pengawet makanan, dapat membunuh kuman, mencegah pembusukan dan sebagainya. Jadi pertanyaannya, kalau kita sudah dipanggil Tuhan menjadi garam, apakah fungsi garam ini ada di dalam hidup kita? Dekat dengan orang yang suka ngomong busuk-busuk,
kita juga ikut jadi busuk. Ya, di mana itu garam? Padahal garam itu memiliki satu otoritas kekuatan yang luar biasa kalau kita manfaatkan. Ya, artinya keberadaan kita di tengah-tengah dunia masyarakat haruslah dapat memberi rasa bagi dunia yang sedang tawar ini, rasa yang dapat menjadi berkat bagi semua orang. Pertanyaannya, sejauh mana hidup saudara dapat mempengaruhi keberadaan orang dalam hal positif ya, sebagai garam? Kalau tidak, berarti saudara sebagai garam sedang tawar. Ya, bagaimana kalau kita tawar orang lain yang sedang tawar hati karena putus pacar? Ya, nanti jawabnya apa? Ya sama. Ya, sama. Tidak bisa memberikan pengaruh. Ya, bagaimana hidup kita berpengaruh, mewarnai keberadaan orang lain. Kemudian yang kedua untuk menjadi berkat bagi masyarakat, bagi orang lain. Yang kedua, hidup menjadi terang dunia. Sudah saya jelaskan fungsi daripada terang, bahwa terang itu memiliki hampir sama dengan garam itu, memiliki kekuatan, the power yang begitu dasar dari otoritas pribadi, tidak dipengaruhi orang lain. Musuh utama terang itu adalah gelap. Dan tercatat bahwa gelap tidak pernah bisa atau menguasai terang selama terang itu bercahaya. Ya, bercahaya. Kalau terang itu tidak bercahaya, ya kegelapan itu yang akan berkuasa. Tetapi di mana ada terang, gelap itu menyingkir, gelap itu pergi, gelap itu tidak bisa menyatu. Oleh sebab itu ini dipakai oleh Tuhan menggambarkan siapa diri kita, orang-orang yang sudah percaya dan terima Tuhan Yesus, diangkat menjadi anak-anak ketebusan, menjadi imamat kerajaan. Hidup kita adalah terang. Ayat 14 di situ, kamu adalah terang dunia, kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Apalagi di atas gunung, terang itu akan bercahaya luar biasa. Nah, kemudian bicara mengenai terang itu, yang menjadi sumber utama itu adalah Yesus. Ya, Yesus. Ingat, Yesus berkata, akulah terang dunia. Siapa tokoh di dunia ini yang berani berkata, akulah terang dunia? Ini keunggulan Tuhan kita Yesus Kristus. Ada sederetan, kalau saudara baca kitab dalam Yohanes, kalau tidak salah ada sekitar 7 kata yang berkata akulah. Itu keunggulan Tuhan kita Yesus Kristus. Dan berbicara terang, Tuhan berkata akulah terang dunia. Bukannya terang dunia itu matahari, enggak. Matahari itu ciptaan Tuhan. Dan dia telah ditetapkan untuk bersinar pada waktu siang dan tidak bersinar pada waktu malam. Sebetulnya matahari 24 jam itu bersinar terus. Tetapi karena putaran planet, lalu pergeseran itu sudah diatur. Jadi matahari bersinar 12 jam, kemudian tidak bersinar karena ketutup oleh planet lain 12 jam. Ya, 12 jam. Itu ada yang ngatur.
kok ada orang yang tidak mempercayai adanya Tuhan? Lalu dunia ini siapa yang ngatur? Ini tidak bisa berjalan dengan sendirinya. Wah, kalau tidak ada yang ngatur di balik semuanya ini, celaka 12, saudara. Ya, jam 6 pagi matahari harus terbit, tapi karena asam urat, mataharinya asam urat, ya nggak bersinar, ketiduran. Lalu kita yang mau tunggu ini jam 6 kok nggak terbit matahari. Ya kalau ada awan sih nggak apa-apa. Enggak, semua udah diatur. Saya kadang-kadang geli ketawa itu kalau belajar teologi. Ada di sana dikatakan ada pandangan Allah itu absen. Loh, Allah kok absen? Absen dalam memelihara dunianya. Ya. Tidak, saudara, hari ini Allah itu terus bekerja. Tuhan Yesus terus bekerja dan tidak ada henti-hentinya. Tidak tidur. Makanya kalau dulu saudara lihat status WA saya, Gusti Yesus boten sare. Gusti Yesus boten sare. Tuhan Yesus tidak tidur. Ya, tidak tidur. Jadi saudara, titik tolaknya untuk kita menjadi terang, kita harus menerima terang dulu. Yaitu Yesus ada di dalam hati kita. Yesus kita terima sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita. Dan Dia bertata dalam hidup kita. Sehingga Dia yang adalah terang itu menerangi seluruh hidup kita, baik pikiran kita, hati kita. Dan akhirnya karena terang itu terlalu kuat untuk kita memberkati orang lain, maka terang itu akan bercahaya keluar kepada orang lain. Apa kesan orang lain terhadap diri saudara? Ada yang mengatakan kalau saudara punya pembantu, tanya pembantu. Ya, apa kata pembantu itu? Oh, doroku itu mau ngene itu apa? Ya bisa ngene ape, ngene ora ape. Yang kedua itu kepada tetangga. Tetangga. Apa kata tetangga dalam hidup kita? Apakah ada secercah cahaya kehidupan yang dirasakan oleh mereka dengan kehadiran kita? Atau kita cuek, is the best, leh lueh, ya tahu, tidak sama sekali bergaul dengan tetangga, tidak saling kenal dan sebagainya. Maka itu sama seperti walaupun saudara sudah menerima Kristus, berarti sudah punya cahaya, tetapi cahayamu itu ditutup sehingga orang lain tidak bisa merasakan. Dan Alkitab berkata, terutama kepada saudara-saudara kita seiman, ya, saudara-saudara kita seiman, kita saling memberkati. Karena di saat kita memberkati orang lain, maka Tuhan juga akan memberkati kita. Amin. Baik, kemudian yang ketiga, hidup yang bercahaya. Hidup yang bercahaya, pasal 5 ayat 16 tadi jelas di situ dikatakan supaya mereka melihat perbuatanmu yang ajaib, perbuatanmu yang baik, dan memuliakan Bapamu yang di surga. Jadi saudara, yang ketiga, hidup yang bercahaya. Ya. Nah, berarti hidup yang bercahaya itu adalah umat Kristen harus mampu menjadi pembimbing dan penuntun orang lain yang tersesat dan memberikan pengharapan, nasihat serta motivasi bagi sama.
ada banyak orang di sekitar kita yang merasa dirinya tidak berharga, penuh kebencian, stres. Nah, disinilah peran orang Kristen hadir, memberikan kesadaran bahwa kita semua berharga di matanya. Jadi ini sebetulnya sudah saya sampaikan tadi, bahwa tandanya kita bercahaya itu ada orang lain yang merasakan. Ya, orang lain yang merasakan. Ya, tetangga, keluarga, teman dan sebagainya. Ya, ada teman tetapi kadang ada teman matre. Ada tuh teman saya matre. Pernah saya ajak, ayo kita ke sana. Enggak, kenapa? Enggak ada apa-apanya dia. Ya memang kita berteman mau ada apa-apanya. Ya, kalau dikasih, kalau di enggak. Saudara-saudara, jadi saudara yang ketiga ini, mari kita melihat hidup kita bercahaya. Ya, pertanyaan ini dapat dijawab oleh diri kita sendiri. Ya, apakah hidup kita bercahaya? Yang kedua dapat dijawab oleh orang yang ada di sekitar kita. Ada orang Kristen tapi tidak kelihatan Kristennya. Hari Minggu keluarin motor, keluar, lalu tetangga, Mas mau kemana? Anda mau lihat burung di pasar. Padahal mau ke gereja. Nanti minggu berikutnya ditanya juga, mau kemana nih? Ada janjian teman di mall. Lalu tetangga sebelah, ini orang Kristen tapi hari Minggu kok gak ke gereja. Orang lain yang gak Kristen aja tahu. Ya, kan? Nah, itu berarti cahaya kita batasi, kita tutupi. Berani gak berkata, oh hari ini saya mau ke gereja, mau ikut? Mau ikut? Ayo. Gitu. Sudah nggak zamannya, saudara. Kalau dulu zaman saya kecil, kita Kristen itu dianggap Kristen Londo, agama Londo. Jadi ada ketakutan sedikit. Baik saudara, itulah ketiga hal yang artinya bagaimana hidup kita berguna. Kalau dalam konteks negara yang merdeka, sesudah kita dimerdekakan, mari kita memerdekakan orang lain. Kalau dalam konteks iman kita tidak sudah diselamatkan, mari kita menyelamatkan orang lain yang belum selamat. Yang ketiga, kalau kita sudah diberkati, ojo tutup mata. Aja lirik mau ini toh. Tapi ya kalau sudah diberkatilah, mari kita berkati orang lain. Ya, saya pernah ngalami hari apa itu ya, saudara. Di kulkas saya itu ada telur sampai 3 kilo. Nah, padahal saya tiap hari nggak jarang satu. Lalu dalam hati ini, tetangga depan itu suaminya kerja bangunan, mamanya buka warung kios yang apa adanya. Lalu akhirnya saya ambil 2 kilo itu, saya kasih sama. Waduh, dia senangnya luar biasa. Pak, ini kami sudah 1 minggu tidak ada uang belanja. Jadi ada telur. Pernah juga dapat beras. Jadi saudara-saudara, dengan cara menunjukkan hal itu, saya tidak kelebihan, tetapi saya selalu mendengar suara Roh Kudus. Ya, kalau Roh Kudus tidak bilang kasih, saya nggak kasih. Ya, kadang-kadang keberadaan saya juga saudara-saudara pas-pasan, tetapi saya mau taat.
Dan di saat saya taat suara Roh Kudus saya lakukan, itu saya selalu catat ada berkat yang Roh Kudus berikan. Dan saudara bisa mencoba. Jangan standar wah kita punya kelebihan baru mau ngasih. Enggak, saudara. Pemberian yang bermutu, bernilai, itu pemberian di saat kita sendiri dalam kesulitan. Dan Tuhan tahu. Karena apa yang kita lakukan kepada orang lain dalam hal diakonia itu, Tuhan memperhitungkan dan Tuhan juga bertanya kepada kita. Oleh sebab itu firman Tuhan hari ini menantang kita ya, untuk menjadi berkat bagi banyak orang, terutama orang yang percaya seiman dengan kita. Yang berbahagia adalah yang mendengar dan melakukan firman Tuhan. Amin. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Bapa Surgawi, Tuhan Yesus, Gembala kami yang baik, Allah yang tidak pernah kewalahan dalam menghadapi kesulitan masalah kehidupan manusia. Tuhan, kekayaan ada di tangan-Mu, uang dan berbagai-bagai kebutuhan ada di dalam tangan-Mu. Jika kami dipelihara, dijaga oleh Tuhan, itu adalah merupakan satu berkat yang besar. Mampukan kami